Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah yang tidak diimbangi dengan layanan langsung. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Pajak dapat dikenakan berdasarkan penghasilan, konsumsi, atau kepemilikan aset dan memiliki berbagai jenis, seperti langsung atau pajak tidak langsung. Pajak merupakan utama pendapatan negara atau mendukung kegiatan pemerintah dan pembangunan. Nah, materi selanjutnya ada ciri-ciri pajak. Yang pertama, wajib. Kewajiban yang harus dibayar oleh individu atau badan usaha sesuai dengan ketentuan hukum. Yang kedua, tanpa imbalan langsung. Pembayaran pajak tidak diimbangi dengan layanan atau barang tertentu yang diterima secara langsung dari pemerintah. Yang ketiga, dikenakan berdasarkan kemampuan. Besaran pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Wajib pajak menciptakan keadilan dan pemungutan pajak. Yang keempat, ada kelola oleh pemerintah. Pajak dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah. Yang kelima, bersifat final dan sementara. Pajak dapat bersifat final, misalnya seperti PPN atau sementara. Nah, kalau sementara ini misalnya pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan periode tertentu. Yang keenam, ada fungsi sosial dan ekonomi. Pajak memiliki peran dalam pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Yang ketujuh, pendapatan negara. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara atau pembiayaan berbagai program dan layanan publik. Nah, selanjutnya ada fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Ini termasuk biaya untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan berbagai layanan publik lainnya. Tanpa pajak, negara akan kesulitan untuk menjalankan fungsi-fungsinya dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, fungsi regulasi. Pajak juga berfungsi untuk mengatur memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mendorong atau membatasi aktivitas tertentu. Nah, selanjutnya ada dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang ketiga ada Undang-Undang Tahun 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Materi Keuangan. Nah, selanjutnya ada tujuan pajak. Yang pertama, pendapatan negara. Pajak digunakan sebagai sumber utama pendapatan untuk membiayai berbagai program pemerintah dan pembangunan infrastruktur. Yang kedua ada redistribusi pendapatan. Pajak berfungsi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan kembali pendapatan dari yang kaya kepada yang miskin. Ketiga ada stabilitas ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mengatur dan menstabilitas perekonomian seperti mengontrol inflasi dan mendorong pertumbuhan. Yang keempat ada pembangunan sosial. Pajak mendukung berbagai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Yang kelima ada pengaturan ekonomi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat, misalnya dengan memberikan insentif pajak untuk investasi di sektor tertentu. Yang keenam ada pembangunan infrastruktur. Pajak mengenai
pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, materi selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pajak. Kelebihannya itu adalah sumber pendapatan, menjadi sumber utama pendapatan negara. Yang kedua, mendorong pembangunan, membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Yang ketiga, ada regulasi ekonomi, dapat digunakan untuk mengatur inflasi dan merangsang investasi. Yang ada pula kekurangannya. Yang pertama, ada beban wajib pajak, dapat menjadi beban bagi wajib pajak, terutama bagi usaha kecil. Yang kedua, ada kompleksitas, yaitu prosedur perpajakan yang rumit dapat menyulitkan wajib pajak. Selanjutnya ada penghindaran pajak. Potensi penghindaran pajak yang dapat mengurangi penerimaan negara. Nah, materi selanjutnya ada tata cara perpajakan. Yang pertama, pendaftaran wajib pajak. Setiap individu atau badan yang memenuhi syarat untuk membayar pajak harus mendaftarkan sebagai wajib pajak dan mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, perhitungan pajak. Wajib pajak harus menghitung pajak terutang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ini meliputi pemahaman mengenai tarif pajak dan penghitungan penghasilan atau objek pajak lainnya. Yang ketiga, pelapor pajak. Wajib pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT. SPT ini terbagi menjadi dua, SPT tahunan dan SPT bulanan. SPT tahunan dilaporkan sekali setahun atau untuk pajak penghasilan. Yang SPT bulanan ini dilaporkan setiap bulan untuk pajak tertentu seperti PPN. Nah, yang keempat ada pembayaran pajak. Setelah menghitung pajak terutang, wajib pajak itu harus melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk. Yang kelima ada pengawasan dan penegakan hukum. Nah, ini memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan. Ini termasuk pemeriksaan, penyidikan, atau penerapan sanksi administratif atau pidana. Nah, yang keenam itu ada sanksi. Pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan dapat dikenakan sanksi. Kesimpulannya adalah perpajakan merupakan salah satu sektor pendapatan yang penting bagi negara, khususnya di Indonesia. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan efisien. Wajib pajak diharapkan memahami kewajiban mereka agar dapat memenuhi tanggung jawab perpajakan dengan baik. Selain itu, ini juga menekankan pentingnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban pajak. Wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang berutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketaatan terhadap kewajiban perpajakan tidak hanya menghindari wajib pajak dari sanksi. Sekian video materi dari saya mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.